Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Tak lama kita berjumpa, kita jumpa lagi dalam pembahasan selanjutnya tentang integral. Sebelumnya kita sudah mempelajari tentang mengenal atau pengertian dari integral. Kemudian kita belajar pembagian dari integral, yaitu pembagian integral tak tentu dan tentu. Kemudian kita fokuskan pembahasan pada integral substitusi. Untuk ke depan kita akan membahas tentang integral parsial. Sebetulnya apa perbedaan antara integral substitusi dan parsial? Itulah pokok bahasan kita kali ini. Selamat mempelajari materi selanjutnya. Kita kembali ke pembahasan integral. Di sini kita akan tulis ada dua yang akan kita bahas, yaitu integral substitusi dan integral parsial. Kemarin kita sudah membahas apa itu integral substitusi. Integral substitusi merupakan upaya untuk menyelesaikan masalah integral yang kompleks, ya. Begitu juga dengan integral parsial. Apa perbedaan mendasar dari integral substitusi dan integral parsial? Kita perhatikan. Integral substitusi, dalam hal ini kita tulis integral fx dx. Pembahasannya difokuskan pada integral substitusi yang kita ubah bentuk fx-nya ke dalam fungsi lain yang kita sebut fu, ya, fungsi dalam u. Kemudian ada derivatif u terhadap x, kemudian kita tulis kembali dx-nya. Sedangkan dalam integral parsial kita mempunyai dua fungsi, u dan derivatif f. Apa sebetulnya integral parsial? Integral parsial adalah bentuk integral yang merupakan hasil perkalian antara suatu fungsi x dengan turunan dari suatu fungsi x. Apa ciri dari integral parsial dibandingkan dengan integral substitusi? Pertama, integral tersebut dipakai apabila integral dapat dipisahkan menjadi dua fungsi. Dalam hal ini kita punya fungsi u, kemudian di sini derivatif f. Sedangkan di sini kita punya, di dalam substitusi kita punya fx dan kita mempunyai turunan dx. Kalian lihat perbedaannya. Pada integral parsial kita bandingkan dengan integral substitusi. Ciri yang kedua dari integral parsial, integral merupakan bentuk perkalian yang tidak dapat dikerjakan menggunakan integral substitusi. Jadi apabila suatu soal dalam integral tidak bisa diselesaikan dengan cara substitusi, maka kita bisa selesaikan dengan cara integral parsial. Fokus pembahasan kita kali ini yaitu integral substitusi dan integral parsial. Apa perbedaan mendasar dari integral substitusi dan integral parsial? Kita coba simak pembahasan berikut ini. Integral substitusi maupun integral parsial, keduanya merupakan salah satu metode dalam konsep integral untuk menyelesaikan soal-soal persoalan integral yang kompleks menjadi bentuk integral yang sederhana. Tapi apa perbedaan antara integral substitusi dan integral parsial? Kita bisa lihat pada notasi penulisan integral tersebut. Dalam hal ini, integral substitusi kita tulis fx dx, integral fx dx, atau kita tulis sama dengan integral fu dikali turunan u terhadap x du per dx, kemudian dx ini merupakan awal mula dari soal. Jadi dalam hal ini fx ditulis sebagai bentuk fu dikali du per dx, derivatif u terhadap x. Sedangkan integral parsial merupakan bentuk integral
yang merupakan hasil perkalian antara suatu fungsi X dengan turunan dari suatu fungsi X. Integral dari suatu fungsi X dengan turunan dari suatu fungsi X. Ciri-ciri bentuk integral yang dapat diselesaikan dengan integral parsial. Pertama, integral tersebut dipakai apabila integral dapat dipisahkan menjadi dua fungsi. Kedepannya akan ada U, kemudian ada dv. Sehingga nanti kita akan mendapatkan fungsi U dan fungsi dalam V, fungsi V. Kemudian ciri yang kedua dari integral parsial yaitu integral yang berbentuk perkalian yang tidak dapat dikerjakan dengan metode substitusi. Ya, di sini kita akan coba lihat apa perbedaan mendasar antara integral substitusi dengan integral parsial. Kita ambil contoh di sini. Integral, ada contoh suatu soal integral dari 6x dikali 3x kuadrat tambah 2 pangkatkan 3 dx. Ini kita selesaikan dengan cara substitusi. Apa yang menjadi pokok ini bisa diselesaikan dengan cara substitusi. Kemarin kita sudah bahas. Di situ ada fungsi u, fu, kemudian ada derivatif u terhadap fungsi x ya. Dalam hal ini perhatikan, kita harus bisa menentukan yang mana sebagai fu, yang mana sebagai derivatif fungsi u tadi terhadap x. Untuk fungsi f di sini, fu di sini kita ambil yang mempunyai pangkat tertinggi. Kok di sini kita ada, kemudian ada 3x kuadrat ditambah 2. Contoh integral substitusi, integral 6x kali 3x kuadrat tambah 2 pangkat 3 dx. Kita lihat pangkat yang mempunyai pangkat tertinggi. Kita perhatikan di sini ada 3x kuadrat tambah 2 ini. Kemudian ada 6x. Nah, yang mempunyai pangkat tertinggi kita misalkan sebagai u. Sehingga kita tulis misal u adalah 3x kuadrat ditambah 2. Kita cari turunan dari u aksen sama dengan du per dx. Sama dengan, kita turunkan 3 kali 2, 6, kalikan x pangkat 2 berkurang 1, jadi 1. Sedangkan ini 0, sehingga turunannya menjadi 6x. Kita tulis du per dx sama dengan 6x. Dari sini kita cari dx per du sama dengan 1 per 6x atau dx sama dengan, kita pindahkan, kalikan du per 6x gitu ya. Setelah kita mendapatkan dx yaitu du per 6x, kita bisa gantikan, substitusikan ke dalam soal yang di atas sama dengan integral 6x dikali, ini adalah u, pangkatkan 3, dikali dx-nya kita ganti dengan du per 6x. du per 6x. Kalian bisa lihat di sini bahwa integral yang kita maksud di sini bisa disederhanakan menjadi integral 6x bisa kita bagi, maaf di sini 6x. Kita bagi 6x sama dengan 1, maka tersisa 1 kali u pangkat 3, u pangkat 3 du. Menggunakan sifat integral, kita dapatkan bahwa integral u pangkat 3 du sama dengan 1 per 3 tambah 1, 4, u pangkat 3 tambah 1, 4 ditambah c.
Berarti nilainya 1/4 U pangkat 4 ditambah C. Kita kembali, setelah kita hitung tadi, integral ini akan menjadi integral U pangkat 3 DU akan diselesaikan dengan cara 1/4 U pangkat 4 ditambah C. Jadi ini adalah penyelesaian dari soal yang bisa kita selesaikan dengan cara integral substitusi. Lalu bagaimana kita dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan dua fungsi? Contohnya seperti ini, integral x dikali x tambah, integral x dikali 1 ditambah x pangkatkan 3 dx. Kenapa ini harus diselesaikan dengan cara integral parsial? Karena di sini kita tidak bisa menyelesaikan soal ini dengan menggunakan integral substitusi. Kalian perhatikan bedanya. Kalau di sini kita punya 6x, x-nya pangkat 1. Kalau di sini 3x kuadrat tambah 2. Ini ada yang tertinggi 2 dan di sini terendah 1. Nah, ini yang tertinggi merupakan fungsi U, sedangkan akibatnya turunannya akan menjadi akibatnya yang satunya 6x akan menjadi turunan dari fungsi ini ke depannya, sehingga saling menyediakan. Pangkat di sini lebih tinggi dari pangkat yang satunya. Sedangkan untuk integral parsial, kita lihat kita punya x pangkat tertingginya 1 di sini, dan kemudian ada suku di sini 1 ditambah x pangkat tertingginya juga 1. Ketika kita anggap ini sebagai U, anggap saja ini U, turunan dari 1 ditambah X akan menjadi 1. Sedangkan kita tidak mempunyai, sedangkan sisi lain, di sini X bukan merupakan turunan dari X sendiri, sehingga kita tidak bisa menggunakan cara substitusi. Artinya di sini pangkat 1, pangkat 1. Tidak ada pangkat tertinggi, maka kita selesaikan dengan cara integral parsial. Berarti ada dua fungsi di sini. Fungsi apa saja di situ? Kita sebut sebagai fungsi U. Di sini nanti ada U. Kita tentukan mana U-nya, kemudian kita tentukan derivatif F-nya. Fungsi U dan nanti ada fungsi F. Fungsi U dan fungsi F di sini akan kita cari, kemudian DU dengan DF-nya kita cari juga. Kita selesaikan. Contoh, integral X dikali 1 ditambah X pangkat 3 dx. Oke, di sini kita anggap misalkan U-nya sama dengan X, ya, integral U, sedangkan dv-nya yang ini ya, dv-nya sama dengan 1 ditambah X pangkatkan 3 dx. Atau kalau kita pindahkan dx-nya, dv per dx sama dengan 1 ditambah X pangkatkan 3. Nah, di sini kita harus mencari U aksen, turunan dari U, atau kemudian cari V-nya. dv per dx sebetulnya sama saja dengan turunan dari fungsi V terhadap X, kita tulis V aksen. Jadi ketika kita tahu U sama dengan X, maka U aksennya adalah turunan dari U adalah turunan dari X adalah 1. Sedangkan ketika kita tahu V aksennya, dv per dx adalah 1 ditambah X pangkatkan 3, maka V-nya kita cari dengan cara integral. Integral dari, ya, untuk mencari V berarti kita integral dari 1 ditambah X pangkatkan 3 dx. Itu ya. Berarti di sini sama dengan 1/4 1 ditambah X pangkat 4. Kita selesaikan. Tadi kita perhatikan di sini ada U-nya adalah X, kemudian U aksen atau DU
per dx adalah 1, sehingga kita dapatkan du-nya adalah 1 kali dx. Sedangkan kita dapatkan lagi dv per dx sama dengan 1 ditambah x pangkatkan 3, ya. Dan v-nya adalah kita peroleh sesuai yang di sini 1/4 dikalikan 1 tambah x pangkatkan 4. Kita selesaikan integral x kali 1 ditambah x pangkatkan 3 dx sama dengan u kalikan v, u-nya adalah x, kalikan v, v-nya ini 1/4 kali 1 tambah x pangkat 4. Kemudian kita kurangi integral v, mana v-nya? Yang ini 1/4 kalikan 1 tambah x pangkat 4 dikalikan du. Du-nya di sini 1 kali dx, 1 kali dx. Itu ya. Kita selesaikan, berarti di sini sama dengan 1/4-nya taruh di depan. 1/4 kalikan x kalikan 1 ditambah x pangkatkan 4 dikurangi 1 kali 1/4, 1/4 kita taruh di depan. Integral dari 1 ditambahkan x pangkatkan 4 dx. Ini kita tulis kembali sama dengan 1/4 x dikali 1 ditambah x pangkatkan 4 dikurangi 1/4 dikali integral dari 1 tambah x pangkatkan 4 adalah 1/5 kalikan 1 ditambah x pangkatkan 5, gitu ya. Karena ini sudah 1 tambah x, maka di sini turunannya derivatifnya 1 cukup sudah ya. Maka kita sederhanakan penulisannya, nilai integral x kalikan 1 tambah x pangkat 3 dx adalah 1/4 x dikali 1 ditambah x pangkat 4 dikurangi 1/20 1 ditambah x pangkat 5. Karena sudah tidak ada yang sama, di sini 1 ditambah x-nya pangkat 4, sedangkan 1 yang sebelah sini 1 ditambah x-nya pangkat 5, perbedaan pangkat ya, maka kita hanya menuliskannya bentuk sederhananya seperti ini. Lain dari integral parsial, kita bisa dilihat di paket halaman 346. Integral 25x dikali 5x kurangi 3 pangkatkan 4 dx. Dalam hal ini, perhatikan, di sini pangkat tertingginya x adalah 1, dan di sini pangkat tertingginya x adalah 1. Sehingga tidak bisa kita selesaikan dengan cara integral substitusi. Kita selesaikan dengan integral parsial. Tetapkan u-nya, kita misalkan u-nya adalah 25x ya. Maka turunannya du per dx adalah turunan dari 25x adalah 25. Kemudian kita tetapkan dv-nya adalah 5x dikurangi 3 pangkat 4 dx. Ya, atau kita tulis dv per dx adalah 5x dikurangi 3 pangkatkan 4. Maka untuk mendapatkan v, kita mesti integralkan fungsi yang ini. Ya. Atau kita tulis kembali, untuk mendapatkan v, kita harus kita integralkan 5x dikurangi 3 pangkatkan 4 dx. Sehingga kita dapatkan v sama dengan integralkan 1/5 dikali 5x dikurangi 3 pangkatkan 5 dikali 1 turunan dari 5x kurangi 3. Berarti turunan dari 5x kurangi 3 adalah 5, berarti 1/5. Kita kalikan 1/5 kali 1/5 berarti 1/25 kalikan 5x dikurangi 3 pangkatkan 5. Untuk menyelesaikan integral 25x dikali
5x dikurangi 3 pangkatkan 4 dx. Kita ingat kembali, ada rumus yang tadi. Integral U dv sama dengan UV kurangi integral V du. Ini rumusnya ya. Sehingga kita cari nilai dari integral ini sama dengan integral U kalikan V. Integral U-nya 25x. dv-nya yang ini ya. Kalikan, maaf, ini sudah tidak menggunakan integral. Ulangi, kita tulis kembali soalnya. Integral 25x kali 5x dikurangi 3 pangkatkan 4 dx sama dengan U. U-nya adalah 25x dikali V. V-nya ulangi di sini ya. 1/25 kalikan 5x dikurangi 3 pangkatkan 5 dikurangi integral V 1/25 kali 5x dikurangi 3 pangkat 5 kalikan du. Du di sini, du per dx adalah 25, berarti kita tulis du-nya adalah 25x ya. Jadi di sini 25 dx. Sehingga kalau kita tuliskan sama dengan di sini, 25 dibagi 25 1, x dikalikan 1x kalikan 5x dikurangi 3 pangkatkan 5 dikurangi di sini 25 dibagi 25 tinggal 1 dikali integral sisa 5x kurangi 3 pangkatkan 5 dx. Sehingga kita tulis x kali 5x dikurangi 3 pangkatkan 5 dikurangi integral dari yang sini. Ingat di sini pangkat 5. Berarti 1/6 kalikan turunannya dari 5x kurang 3 berarti 1/5, berarti 1 kali 6 kali 5 ya. Dikalikan 5x dikurangi 3, pangkat bertambah menjadi 1, yaitu menjadi 6. 5 ditambah 1 sama dengan 6. Kita tulis x dikali 5x dikurangi 3 pangkatkan 5 dikurangi 1/30 kalikan 5x kurangi 3 pangkatkan 6. Atau bisa kita sederhanakan, karena di sini pangkatnya 5 dan 6 tidak sama, kita faktorkan saja. 5x dikurangi 3 pangkatkan 5, atau ibu tulis kembali di sebelah sini. Faktorannya menjadi, tuliskan 5x dikurangi 3 pangkatkan 5. Terus sini tersisa x. Di sini tersisa min 1/30. Tersisa ini pangkatkan 1. 5x dikurangi 3. Itu ya. Atau disederhanakan lagi bisa sama dengan 5x dikurangi 3 pangkatkan 5 dikali x dikurangi 1/5x dibagi 30 ditambah 3 dibagi 30 1/10. Kita bisa menyederhanakan bentuknya yang tadi. 5x dikurangi 3 pangkatkan 5 dikali x dikurangi 5x/30 tambah 1/10. Kita tulis ulang menjadi 5x dikurangi 3 pangkat 5 dikali x dikurangi 5x/30 menjadi 1/6x. Kita tulis di sini 1 kurangi 1/6x ditambah 1/10. 5x dikurangi 3 pangkatkan 5 dikali
X dikurangi 1/6X adalah 5/6X ditambah 1/10. Oke, kita turunkan lagi. Maaf, kita tulis kembali 5X dikurangi 3 pangkatkan 5 dikali, kita samakan penyebut 6 dan 10 menjadi per 30, sehingga kita dapatkan 5/6X menjadi 25X ya. 1/30 dikali 25X ditambah 3. 3 dari mana? 30 kita bagi 10, kalikan 1 menjadi 3. Yang 25X dari mana? 30 dibagi 6, 5. 5 dikali 5, 25. 25X ya. Sehingga kita tulis 1/30-nya di depan. 1/30 kali 5X dikurangi 3 pangkatkan 5 dikali 25X tambah 3. Kemudian di hasil akhir kita tulis dengan penambahan konstanta C. Sekarang silakan kalian berlatih nomor 37 yang A dan B dan nomor 38 yang A dan B. Kalian dapat bertanya dan saling berdiskusi dengan ibu atau dengan teman kalian. Selamat mengerjakan. Demikian kita tutup pembelajaran kita dengan bacaan belas. Alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.